jelas semua ya. Kita berikan rekomendasi tadi yang pertama adalah untuk BPJS Ketenagakerjaan mohon dikawal oleh PND staf khusus ke desa masing-masing supaya terrealisasi Pak. Karena mandatnya uang itu adalah untuk premi BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian yang kedua, mulai Januari. Yang kedua, Pergub 47/2019 pasal 30 ayat 3 mohon dilakukan pengkajian oleh PMD untuk dinaikkan prosentasenya, untuk disesuaikan prosentasenya. Disesuaikan artinya dinaikkan dan malah turun lah. Untuk dilakukan pengkajian. Kemudian rekomendasi yang ketiga, BPJS Kesehatan karena itu juga merupakan perlindungan sosial bagi anggota BPD, mohon Pak Sekda untuk melakukan kajian. Apakah itu nanti bisa ditanggung oleh pemerintah desa melalui penugasan dari Pemda Bapak bagaimana? Tapi tadi ada peluang bahwa kalau warga itu mandiri bayarnya harus 500, tapi kalau beliau terdaftar sebagai anggota BPD cukup bayar 100 untuk mengcover 5 orang. Kemudian rekomendasi yang keempat, PMD mohon mendata BPD itu yang sudah tercover BPJS berapa pengajian itu jalur batas waktu setahun misalnya ngaji. Itu nanti kan kita akan mengurangi angka yang kita asumsikan. Pak, untuk merubah pasal 30 tadi, ini masih dikaji, berarti masih berpotensi memakan waktu 1 tahun lagi ya, karena kalau tidak salah waktu kita hearing kepada bapak-bapak itu sudah kesekian kali dimohon untuk dinaikkan yang menjadi 20%. Kalau ini masih mau dikaji, berarti berpotensi 1 tahun lagi mungkin belum deal ya. Mohon untuk ditegaskan Pak. Terima kasih. Kasih ya rekomendasi dari Komisi 1 supaya PMD melakukan kajian untuk dinaikkan. Mungkin Pak, waktunya dikasih gitu loh. Jadi biar tidak kepada kita itu. Biar tidak 1 tahun lagi gitu loh. Karena ngapun hearing pertama seingat kita 2020 akhir. 2020. Itu juga sudah disampaikan itu. Sama seperti ini. Ya, mantan PMD ini. Kami juga lebih target seperti itu juga. Kami harus simulasi dan sebagainya mengenai kondisi keuangan. Kemudian mungkin awal itu PR-nya kepada penjenengan saja. Gimana yang melihat komposisi di penjenengan sampai masing-masing desa sudah apa belum mengkaji? Sudah dari APBDes itu plan Depok yang wilayah dari mana untuk lumayan gitu. Tapi yang lainnya itu sudah mengkaji sejauh mana sih 30-70 itu masing desa melihat, jadi ada peluang dulu. Atau gini saja Pak. Kalau ini gampang sekali setelah nanti pengkajian dari PMD. Atau gini saja Pak. Kalau kita mengumpulkan teman-teman BPD kan juga sulit. Betul teman-teman BPD. Tentu gini maksud saya di PMD itu ada berkas APBDes. Dari tim APEDNAS dengan BPD duduk ngerinya itu begini, teman-teman BPD itu pada saat akan melihat komposisi anggaran DW ikut dadak mlayu ning PMD. Betul. Karena sebetulnya kan juga beliau-beliau itu lah sampai saat ini harmonisasi tidak tahu. Jadi bisa melihat bandingan. Ngerti ini Pak Alwi ini aku melihat sini ekonomis ada kegiatan pembangunan tadi itu ngikuti roh gitu loh. Pada saat tidak sesuai dengan rencana, ayo gini loh, realistis saja daripada memakan waktu lama, perwakilan dari APEDNAS dengan PMD duduk bareng buka berkas. Kalau misalkan APEDNAS diminta membawa berkas, monggo duduk bareng, kayak semacam panja pansus kalau di dewan itu ya, duduk bareng melihat mensimulasikan kesannya ini kerjanya ini ada
timing waktunya nanti. Oke, saya paham. Nanti PMD monggo kalau ada strategi seperti itu. Tapi untuk penjenengan yang minimal kan personal bukan dewe masalah Anu Pak, salinan APBD saja ya. Itu di Panggul itu banyak desa yang tidak dikasih Pak. Maka dari itu kembali kepada harmonisasi tadi. Satu lagi. Kita tahu rapat kerja. Lek ora iso nyeluk kades, nyeluk sekdes. Kalau kita ada sesuatu ya, kepala dinas kita panggil 1 kali tidak datang, kita bisa minta bantuan untuk mendatangkan paksa. Jadi di tatip kita itu bunyi untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten kita berhak manggil OPD ya. Pak CD aja kalau kita undang itu ngepenih datang, kita mau klarifikasi apa? Jadi kan buat rapat kerja, coba untuk manggil sekdes minimal. Ya jadwalkan jangan hilang kopi, omong itu loh. Memang secara teori mudah Pak. Tapi kalau di kampung, apalagi di pegunungan, Panggul didominasi. Mohon maaf kami bercerita Panggul karena yang saya tahu di Kecamatan Panggul ada 17 desa. Nah, Bu Sri juga saksi. Ngeten. Nek misalkan BPD bersurat, itu kesan beliau itu bahwa kok enak BPD olehmu mencak-mencak, banyaknya seperti itu gitu. Tapi kalau itu bilang santun sampai beberapa kali, nyatanya sampai saat ini banyak desa yang belum mendapat salinan. Jadi intinya cuman harmonisasi itu tadi gitu loh. Terima kasih. Gini loh Pak, Repot. Kita ke solusi saja. Kalau itu mau disahkan BPD saya tidak terima. Karena harusnya ya pemerintah desa itu jelas ketika menyusun APBD membuat rangka berapa, yang satu untuk disetor ke PMD, ke kecamatan PMD, dari ke BPD dan arsip. Ini yang menegaskan desa ini kan bawaannya PMD. Jadi kalau menyerahkan itu serahkan PMD dari dewan. Itu loh ya. Karena aku ini kalau mau ditanya teman-teman gitu. Kalau ditanya teman-teman sudah minta. Sebelum jadi itu kan untuk tanda tangan betul. tanda tangan Diminta lagi Pak. Itu yang loh kan teman-teman. Kalau saya enggak, ini nanti digandakan. Ngaku dan kalau bendungan itu ada di kabupaten di desa itu ada namanya Sutra Adipura, di Bendungan ada khusus BPD. Jadi saya sebetulnya apresiasi untuk Bendungan, kecamatannya itu kasih pemerintahan kecamatan Bendungan itu luar biasa untuk mensosialisasikan tugas pokok fungsi pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa, kepala desa dan perangkatnya beserta mitranya yaitu BPD. Cuman itu kemungkinan tidak terjadi di kecamatan lain. Nah, itu loh Pak. Jadi kalau aturan undang-undang itu seperti itu, gitu, harusnya dari pihak kabupaten ya harus menyamakan. Mulai saya tahu kaget persoalan itu. Bentar Pak, bentar. Untuk satu agenda tadi kan telah clear ya. Ini kan tinggal satu item persoalan RAPBD-nya. Sekarang itu kan wacana atau penegasan seyogianya kayak apa dan semua clear. Mendingan tidak kaget-kaget. Minimal kan aku tadi kan telah ngomong satu di antaranya minimal seperti itu. Sinkron. Pertama, keduanya permohonan maaf. Jadi BPD itu dewannya desa.
Ya, jiwanya desa. Kalau kita cerita tentang jiwanya desa, pasti ada jiwanya kabupaten. Ada Pak Sek, semuanya ada. Jenenge rapat wae rencana awal kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek besok mau rapat. DPRD harus tahu persis juga didapatkan undangan supaya terembuk persoalan rencana awal kegiatan pemerintah daerah tahun 2024. Ini dihukum, Mas. Dalam pembahasan, saya selaku tim Badan Anggaran itu bersama tim TAPD merembuk dokumentasi yang kita garap ini harus betul-betul ada disandingkan. Tidak cocok sama Teko Pasek rapat keluar, nggak usah rapat karena dokumentasi yang tidak jelas. Harus dilengkapi, buat ke sampai di ruang berkonco-konco harus menyiapkan data. Pak Harto juga harus disiapkan. Nah, kalau di desa, dengan merancang dalam satu tahun anggaran DAPBD kita, aku di duit kapan sak dodokan 10 repes. Mas BPD ini untuk apa saja usulan sama apa untuk kegiatan apa untuk diambil untuk kepentingan ceritanya kepala desa dan perangkat dan berapa berapa. Yuk kita garap bareng-bareng usulannya sama apa. Kalau punya tidak ngasih ujian, tidak ngasih sebab jangan maksakan dong. Ini kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi. Tolong kita bikin riset, tentunya melalui program jenengan, saya melalui program aspirasinya. Yo mesti sing podo, lek wis clear, aku tak teken ya Pak Lurah. Aku tolong salah teken ini dokumen desa. BPD ini punya hak sepenuhnya harus tahu kalau ditanya rakyatnya karena saya itu dipilih rakyat. Minimal harus punya kunci dokumen itu untuk kepentingan semua elemen BPD di situ. Kalau ditanya rakyat, itu jadi dapat membangun apa hasilnya gue? Duit sampai itu, kita cok. Lalu enggak gue kan? Itu ya, berarti kita tak dulu ya. Berarti kita harapkan Pak BPD dalam kapasitas pembinanya seluruh aparatur pemerintahan desa. Ya, aku sering masuk dengan Mas, dulu kalau saya dikatakan peningkatan kapasitas kan ini tinggi dulu Mas dari Mas. Akhirnya ada masalah itu sedikit banyak. Apa bedanya dengan ini? Terima kasih. Yang pertama, monggo dilanjutkan rekomendasinya. Yang kedua, ada sisipan dalam rekomendasi tadi adalah dalam bentuk penegasan. Jadi baik berkaitan dengan dana yang sudah di breakdown tadi 1 miliar itu penegasan arah itu untuk dikawal dalam bentuk suratnya apa agar itu sampai alamat secara jelas dan pasti. Yang ketiga, batas waktu sebagaimana yang disampaikan teman tadi mohon kami diberi paling kantor 2 bulan lah. Itu kan kemudian kan kumham itu cuma cukup diupload itu perlu 5 hari sudah dijawab. Jos. Itu sudah cukup dan untuk merevisi 1 pasal itu kan ya Pak PMT paling cuma 1 malam selesai. Terus kemudian yang paling akhir daripada ini saya mohon maaf kalau tadi teman-teman sudah banyak menyampaikan yang keluar dari materi ini yang sifatnya adalah curhat. Tambah 1 rekomendasinya. 2 desain peningkatan kapasitas BPD bersama pemerintah desa. Bersama pemerintah desa. BPD dan bersama pemerintah desa. Saya ditandatangani orang kan aku lo kalau undang-undang ini kan APBD disepakati oleh kepala desa dan BPD kan lo. Dengan dasarnya kan begitu. Seperti APBD di kabupaten, APBD disepakati oleh bupati dan DPRD atau maupun tahun ini. Jadi buatkan desain untuk meningkatkan kapasitas BPD dan pemerintahan desa pada cukup ya? Cukup. Terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semua. Kami mohon maaf apabila dalam menyambut panjenengan banyak kekurangan di sana sini. Kita selalu terbuka untuk menerima
audiensi ataupun yang lain asalkan bersurat terlebih dahulu. Gitu, Siap. Terima kasih juga atas kehadiran BPJS Ketenagakerjaan, Kesehatan, Pak Sekda dan seluruh perangkatnya, juga Komisi 1. Kami akhiri rapat audiensi ini dengan mengucapkan gelar.